Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Hari ini kita mulai pembelajaran daring bersama Ibu Fatma Marpaung SPD. Semoga sampai hari ini anak-anak ibu masih dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Hari ini kita akan mempelajari perbedaan antara sebangun dengan kongruen. Dua buah bangun datar dikatakan sebangun jika memiliki bentuk yang sama tetapi ukurannya berbeda. Pada gambar, anak ibu dapat melihat ada gambar pertama, gambar piramida dengan berbagai ukuran tetapi bentuknya sama. Kemudian di gambar kedua ada pas foto yang bentuknya sama namun ukurannya berbeda. Gambar ketiga ada dua buah bintang yang mempunyai ukuran yang berbeda namun bentuknya tetap sama. Ketiga bangun ini dikatakan sebangun. Berikutnya, dua buah bangun datar dikatakan kongruen jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Pada contoh yang pertama ada 6 buah gambar SpongeBob yang mempunyai ukuran dan bentuk yang sama. Kemudian yang kedua adalah papan catur dengan bentuk dan ukuran petak-petaknya sama besar. Kemudian yang ketiga ada gambar ubin di mana ubin itu berbentuk keramik dengan ukuran dan bentuk yang sama. Ketiga gambar tersebut adalah contoh dari bangun datar yang kongruen. Jadi jelas ya, beda antara sebangun dengan kongruen. Kalau sebangun bentuknya sama, ukuran berbeda. Tetapi kalau kongruen bentuk dan ukurannya sama. Demikian perbedaan sebangun dengan kongruen. Selanjutnya ibu akan menerangkan syarat dua buah bangun datar yang sebangun. Adapun syarat dua bangun datar yang sebangun adalah 1. Sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak sama panjang. Pada gambar, sudut yang bersesuaian itu sudah diberi tanda. Yang merah, kemudian yang hijau, yang biru dengan yang ungu. Anak ibu boleh memperhatikan yang merah itu seletak dengan yang ditandai merah. Kemudian syarat yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian atau seletak itu sebanding ya, bukan sama panjang tapi sebanding. Kemudian kita perhatikan ada yang sisinya panjang 8 cm, itu pada gambar ibu tandai dengan warna coklat. Nanti dia sebanding dengan sisi yang berukuran 4 cm. Kemudian yang 6 itu sebanding dengan yang 3. Yang 4 itu sebanding dengan yang 2. Kemudian yang 10 cm itu sebanding dengan 5 cm. Jadi kalau kita buat semua perbandingannya sama ya. 8 banding 4, 6 banding 3, 4 banding 2, 10 banding 5, kalau kita kecilkan semuanya dia menjadi 2 banding 1. Jadi terpenuhi semua syaratnya ya. Yang pertama sudut yang seletak sama besar, kemudian sisi yang seletak sebanding, maka dikatakanlah dua buah bangun itu sebangun. Baiklah anak ibu, kita mulai kembali. Sekarang ibu akan memberikan contoh dua buah bangun. Kita akan buktikan apakah bangun ini sebangun atau tidak. Gambar pertama adalah persegi panjang ABCD dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 3 cm. Kemudian persegi panjang yang kedua adalah KLMN dengan ukuran panjang 15 cm dan lebar 9 cm. Sekarang kita akan buktikan apakah persegi panjang ABCD sebangun dengan KLMN. Nah, sesuai dengan syarat yang pertama tadi, maka kita akan uji dulu sudutnya. Kita lihat sudut A itu seletak dengan sudut K, sudut B dengan sudut L, sudut C dengan sudut M, kemudian sudut D dengan sudut N. Yang kedua, sisi. Sisi AD itu bersesuaian dengan sisi KN. Kita lihat AD banding KN 3 banding 9.
Kalau kita kecilkan menjadi 1:3. Kemudian sisi AB bersesuaian dengan sisi KL, di mana AB banding KL sama dengan 5:15. Kalau kita kecilkan kembali, dia akan menghasilkan 1:3. Maka AD banding KN itu sama dengan AB banding KL, sama dengan 1:3. Sesuai dengan syarat tadi, maka persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang KLMN. Baik anak ibu, selanjutnya ibu akan memberikan contoh yang kedua. Berikut ini adalah segitiga. Perhatikan gambar, ada dua buah segitiga, yaitu segitiga KLM dengan segitiga TRS. Kita akan buktikan apakah kedua segitiga ini sebangun atau tidak. Untuk menunjukkan sebangun atau tidaknya kedua segitiga itu, maka kita periksa perbandingan. Mulai dari sisi yang bersesuaian, dari yang terpendek sampai sisi yang terpanjang. Kita akan ambil sisi yang paling pendek, yaitu KL itu seletak dengan TS. KL banding TS itu sama dengan 9:6 atau sama dengan 3:2. Kemudian KM itu seletak dengan TR. KM 12 cm, TR 8. Jadi 12:8 sama dengan 3:2. Kemudian sisi yang paling panjang atau sisi miringnya LM banding SR, 15:10. Jika kita kecilkan maka sama dengan 3:2. Jadi KM banding TR sama dengan KL banding TS sama juga dengan LM banding SR sama dengan 3:2. Ini berarti sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua segitiga itu memiliki perbandingan yang sama. Dengan kata lain, segitiga KLM sebangun dengan segitiga TRS.